Dan kemudian yang kelima, cara meningkatkan hasil belajar. Kemudian ini variabel yang kemudian tentang model-model pembelajaran. Jadi di sini saya menjabarkan berbagai macam model-model pembelajaran dari inquiry, ada kontekstual, dan sampai ke pembelajaran berbasis masalah. Dan di sini juga saya menjabarkan karena saya memilih model problem based learning. Jadi saya menampilkan secara spesifik pembelajaran problem based learning itu sendiri, dari mulai pengertiannya menurut para ahli, kemudian langkah-langkahnya atau sintak yang terdiri dari 5 langkah, kemudian contoh-contoh penerapannya, contoh-contoh penerapan dari model based learning itu, problem based learning. Kelebihan dan kekurangan model, kemudian manfaatnya. Manfaatnya ada beberapa, ada 3 ya. Kemudian tujuannya, kemudian variabel berikutnya ini penjelasan tentang media, karena saya menggunakan media spinning wheel. Jadi sebelumnya saya menjabarkan dulu apa itu media dan macam-macamnya. Kemudian secara spesifik saya menjelaskan tentang media yang digunakan pada penelitian ini, yaitu media spinning wheel. Dari mulai pengertiannya dan kelebihan serta kekurangannya. Kemudian materinya, kontennya materi, yaitu materi zikir. Dari mulai pengertiannya saya jabarkan dalil-dalil perintah berzikir, kemudian macam-macam zikir sesudah sholat, dan tata cara membacanya. Kemudian saya juga menjelaskan manfaatnya ataupun keutamaan daripada berzikir itu sendiri. Di kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir sama seperti Bu Bayoni tadi, Bu. Ini ada penjabaran ataupun deskripsi ininya, Bu, setelah deskripsi ada bagannya ini, atau konsepnya, upaya meningkatkan hasil belajar ini. Nanti saya ganti tadi hasil belajar ya, Bu, ya, indikator keterampilan berpikir ya. Di sini dijelaskan tentang model pembelajaran yang dipilih, yaitu model PBL, langkah-langkahnya, langkah-langkah dari PBL secara umum, kemudian langkah-langkah pembelajaran sesuai materi, jadi menyesuaikan dengan model, kemudian KTP-nya atau hasil belajarnya. Lanjut di hipotesis penelitian. Langsung ke metodologi, Bu. Metodologi bab 3. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini settingnya tempat dan waktu. Tempatnya di SD Negeri 004 Bintan Utara. Di sini saya deskripsikan visi misi sekolah, peserta didik, jumlah guru, sarana prasarana, dan karakteristik peserta didik, serta waktunya. Karena waktunya saya belum mengerti juga sih, Bu. Rencana waktu pelaksanaannya saya menulis di sini Juli hingga Agustus di tahun 2023. Langkah-langkah penelitian ada 4. Yang pertama perencanaan, kedua tindakan atau pelaksanaan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Untuk langkah-langkah perencanaan,
penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan guru peneliti menyusun beberapa instrumen dari mulai modul ajar hingga lembar observasi di perencanaan. Kemudian ditindakan ini masih sama tadi. Ditindakan ada siklus 1 dan siklus 2. Di sini yang siklus 1 menggambarkan dari kegiatan modul 1. Dan siklus 2 menggambarkan dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran di modul ajar 2. Yang ini siklus 2-nya. Kemudian observasi. Tindakan yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini untuk melihat pelaksanaan semua rencana yang telah dibuat. Apakah ada penyimpangan atau tidak, maksimal atau tidak. Nah, di sini ada observasi aktivitas guru. Ini ada di lembar observasi ataupun instrumen observasi yang sudah dibuat pada lampiran. Kemudian di tindakan yang ketiga yaitu refleksi. Pada dasarnya refleksi di siklus 1 dan siklus 2 itu hampir sama. Hanya saja apabila di siklus 1 sudah terlaksana, maka di siklus 2 akan dilaksanakan perbaikan. Populasi dan sampel subjeknya ini di penelitian ini di kelas 2. Ada, Bu? Ya, secara garis besar. Ya, di kelas 2 jumlah siswa 25 orang, perempuan 10 dan laki-laki 15. Ini nama-nama peserta didiknya. Kemudian jenis data, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Untuk jenis datanya, sini saya menjabarkan tentang pengertian data dulu, kemudian ada beberapa jenis data. Kemudian sumber data berasal dari siswa dan guru. Teknik pengumpulan data, saya memakai observasi, tes, dan unjuk kerja. Kemudian di teknik analisis dan pengujian hipotesis ini jika ada ya Bu ya, teknik analisis merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian seperti dokumen, catatan, dan rekaman di dalam suatu penelitian. Di sini ada teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian di pengujian hipotesis dalam pelaksanaan penelitian ini tidak menggunakan pengujian hipotesis. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf agak grogi.